warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kita kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa ya Sahabat Disdik. Kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan? Kita akan berkenalan dulu dengan beliau. Beliau adalah Bapak AKP Suhartono SH selaku Kanit 1 Subdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jambi. Kita sapa dulu ya Sahabat Disdik. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang di podcast Sahabat Disdik ya Pak ya. Ya, sama-sama kami di sini diundang untuk sama-sama mensosialisasikan ya sesuai dengan yang diminta dari Disdik. Kita mudah-mudahan kita akan laksanakan. Terima kasih ya. Bapak mohon izin Pak untuk disapa dulu Pak Sahabat Disdik kita, dipersilakan Pak. Oke. Selamat siang menjelang selamat siang ya Sahabat Disdik. Di sini saya AKP Suhartono dari Ditreskrimsus khususnya di cyber ya, yang khusus menangani judul-judul ini, gitu. Jadi hari ini insya Allah mudah-mudahan akan kita bahas, ya kan, apa yang menjadi boomingnya saat ini. Demikian Bu. Ya, kan? baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kanit telah menyapa Sahabat Disdik. Baik Pak, ini kan judi online ini kan marak sekali ya sekarang Pak. Ya. Kira-kira fenomena judi online ini di kalangan pelajar terutama di Jambi itu sebenarnya sudah sejauh mana gitu Pak? Ya. Baiklah, kalau kita melihat temanya ini judi online kan Bu, ya gitu kan. Sebelum kita membahas temanya judi online, kita bahas namanya judi Bu. Iya. Ya gitu. Jadi istilah judi ini dari zaman dulu, kalau cerita orang tua kita dari zaman Nabi sudah ada namanya judi kan gitu kan. Hanya saja setiap ada perkembangan zaman, perkembangan teknologi semakin berubah, kan gitu. Berubah ini contoh kita pada saat tahun di era 80-90-an ya kan, belum kita mengenal yang namanya judi online ya kan. Kita di situ mengenal ada judi juga, ada istilah-istilah judi ya kan, di mana di situ ada istilah ketangkasan kan gitu, seperti porkas ya kan, yang judulnya porkas tapi isinya adalah judi. Nah, kemudian ada yang namanya judi SDSB. Di situ judulnya sumbangan sosial, ya kan, berhadiah, tapi ternyata ujungnya judi, ya kan, berkedok judi. Dan sebelumnya juga yang sifatnya manual, judi banyak, ketangkasan, mungkin bola, kan gitu, mungkin judi bahkan adu ayam, adu kambing sekalipun itu bisa dijudikan, kan gitu. Nah, sekarang karena maraknya dunia medsos, digital, ya kan, berubahlah halus jadinya kan gitu, diperhalus. Tapi judi tetap juga berlangsung. Dengan menggunakan media seperti inilah kita sebut sekarang namanya judi online, kan gitu. Nah, terkait dengan maraknya bukan cuma di kalangan siswa saja, pelajar ya kan, tapi seluruh lapisan elemen masyarakat semuanya memanfaatkan yang namanya judi online ini. Nah itu. Demikian gitu Bu. Artinya kalau dulu itu mungkin banyak dari hanya orang-orang dewasa Pak ya, sekarang anak siapapun juga anak-anak yang bisa pegang HP bisa ikut bermain di judi online ini ya Pak ya. Tatkala dulu kita umpamanya kita asumsikan kita keluar rumah mungkin sampai malam nggak pulang, itu ya kan hanya yang bisa main orang tua mungkin yang remaja ke atas. Nah sekarang dimanapun kondisinya, termasuk anak-anak pelajar itu seluruhnya bisa mengakses kan gitu, sehingga yang namanya judi online ini ya kan, semua lapisan dan kalangan, bahkan ada yang tidak kita ketahui, bahkan anak kita sendiri kadang bermain, orang tuanya tidak mengetahui kan gitu. Jadi judi online inilah yang saat ini bahwasanya mudah sekali untuk mengaksesnya, kan gitu. Iya baik Pak, kira-kira apa saja nih Pak jenis-jenis judi online yang sering diakses oleh pelajar terutama ini Pak? Kalau judi online yang sering diakses oleh pelajar itu kadang seperti kita
kita lihat ini bola ya, contohnya ya bola ya. Terus di situ permainan game online. Game online. Ya, gitu. Nah, itu di antara anak-anak muda itu lebih suka sepertinya ke sana arahnya. Ya kan? Sambil main game, ya. pikirnya dia dapat untung gitu kan gitu. Ya, jadi itu yang mudah diakses. Kan gitu. Nah, sekarang untuk pengaksesan ini sebenarnya intinya seperti kita orang tua untuk mengawasi. Karena ini kan yang namanya online ini kalau tidak menggunakan handphone atau alat-alat seperti piranti lunak seperti ini kan nggak bisa. Benar. Namun kalau kita lihat lebih mudah, tidak menggunakan handphone, dia menggunakan sarana lain seperti umpamanya di situ ada tempat-tempat yang membuka, ya kan, ya, untuk gampang dibuka akses kan gitu. Seperti ya kita bisa lihat lah banyak dibukanya tempat-tempat main game untuk anak-anak di warnet ya, seperti warnet begitulah kira-kira. Kedoknya kan warnet kan gitu kan. Nah, kelihatan seperti itu yang paling lebih mudah gitu loh. Gitu. Kira-kira kenapa ya pelajar kita ini Pak ya dia bisa terjerat dalam judi online ini? Apakah faktor lingkungan, ekonomika, atau faktor lain, kira-kira seperti apa Pak? Kalau dilihat dari maraknya sekarang, ya kan, itu kalau dibilang kita faktor ekonomi benar, kan gitu. Ada unsurnya faktor ekonomi, ada faktor anak-anak ini semacam itu hanya pelampiasan, kan gitu. Sekarang kita kembali, kita hitung waktu 1 kali 24 jam Bu ya. Baik. 1 kali 24 jam itu untuk program pendidikan saja 8 jam sudah, kan gitu. Di sekolah ya, benar. Berarti sudah dikurangi 16 jam di rumahnya ini, kan gitu. Kalau dikurangi dengan 8 jam untuk dia tidur, berarti ada 8 jam. Nah, 8 jam ini, kan, kalau orang tuanya ada dalam pengawasan di situ, ya kan, kita kembalikan 8 jam. Yang tadi yang pertama itu yang mengawasi adalah dunia pendidikan di situ, ya kan. Tentunya di situ ada guru, kan gitu, ada teman-teman di situ kan, yang selalu mengawasi. Nah, kemudian yang 8 jam di rumah ini, nah anak kalau dibilang faktor ekonomi dari orang tua, ya kan, mungkin anak itu boleh dikatakan di rumah mungkin jajannya kurang atau atau mudahnya sekali kalau dari pendidikan dia pulang, umpamanya ini dia jadikan alasan, ya kan, Bu, Pak, saya minta uang untuk ngerjakan ini di warnet umpamanya. Ini salah satu contoh kan gitu kan. Nah, namun kalau karena tidak adanya pengawasan di situ, ya kan, bisa dia mungkin pekerjaan atau PR-nya itu selesai. Namun setelah itu uangnya masih ada, nah, kan gitu kan. Dia berpikir, nah disitulah mulai kan gitu. Lingkungan, iya, dia mulai mengakses kan gitu, karena mudahnya itu diakses. Benar. Setelah diakses, nanti ketagihan dia Bu, kan gitu kan. Namanya judi online 1 kali, 2 kali, 3 kali kan gitu. Itu tetap dikasih kita semacam ya menang lah gitu kan gitu. Sistemnya diatur sedemikian rupa jadi candu ya Pak ya. Iya. Nah, kan jadi pertanyaan di situ. Kalau dibilang faktor ekonomi seperti itu kan gitu, itu gambarannya. Nah, kalau dibilang faktor ekonomi untuk orang yang dewasa mungkin benar kan gitu. Nah, dialihkan, umpamanya dia cukup untuk belanja hari ini sekian. Apabila saya putarkan di sana kan begitu, dia mungkin akan mendapat untung kan gitu. Nah, akhirnya berpikiran seperti itu bisa melandasi bahwa ternyata judi online ini salah satunya faktor ekonomi kan gitu. Nah, sehingga kalau di pelajar berarti lebih cenderung lingkungan ya, teman-teman ya. Makanya itu di situ semua stakeholder di situ harus mengawasi kan gitu. Nah, apakah dunia pendidikan membatasi masalah ini tentang penggunaan handphone umpamanya kan gitu. Karena 8 jam di sekolah itu ya kan, itu merupakan untuk anak-anak ini. Di samping pelajaran dia masuk kan gitu kan, di samping dia juga bisa mengakses dengan mudah kan gitu, tidak ada pengawasan dari orang tua, mungkin bagi orang tuanya, atau sebaliknya Bu. Jadi kalau sebaliknya, orang tua sekarang biasanya ya, untuk membuat anaknya tenang, kasih handphone aja, kan gitu. Yang gitu kan. Hanya sekilas gitu Pak. Iya, berarti gitu ya. Orang tuanya juga mendukung dalam hal ini.
tanpa adanya pengawasan. Nah, begitu. Tadi Bapak sudah menyinggung sedikit Pak, seakan-akan dikasih menang dulu, gitu Pak ya, jadi candu. Nah ini kira-kira Pak selain daripada itu, apa modus-modus yang sering digunakan oleh pelaku judi online ini untuk menarik minat, terutama pelajar Pak, untuk ikut bermain di judi online ini? Berbicara masalah pelaku kita Bu ya. Nah kalau dalam urut-urutannya namanya perjudian itu, dari penyedia sampai dengan pemain itu semuanya pelaku. Pelaku. Modusnya apa nih Pak? Ya. Yang menarik. Nah kalau pemain dengan ibaratnya menyediakan akses yang mudah untuk masuk ke sana, ya kan? Nah, itu adalah salah satu, ya kan? Salah satu bahwa pemain ini bagaimana kita, contohnya begini Bu, kita nggak usah jauh-jauh. Kalau kita mempunyai program, bagaimana orang bisa tertarik dengan program kita, kan gitu kan? Tentunya di situ ada iming-iming, ada janji-janji, ada ucapan, kan gitu kan? Nah terkait dengan situs ini, kan gitu kan? Pasti menimbulkan gambar atau apa yang bentuknya, ya kan, menarik, kan gitu kan? Nah di situ dikenakan terhadap pelakunya, kan gitu, pelaku penyedianya, kan gitu, karena di situ ada penyedia, kan gitu. Nah, setelah ada penyedia nanti baru dia pemainnya, kan gitu kan, ada bandarnya, baru ada di bawah ini para pemain-pemain yang notabene mereka hanya terpengaruh oleh dan ketertarikan terhadap tadi program yang disampaikan tadi, kan gitu. Jadi dengan mudahnya para pemilik akun-akun ini menyebarkan, membuat tertarik. Contohnya, gambar pertama ternyata bukan itu, ya kan? Oh ini tertarik. Oh Anda akan beruntung apabila klik ini. Umpamanya contoh ya, salah satu saya kasih contoh. Nah ternyata setelah diklik, Anda harus mengikuti, harus ini dan sebagainya. Penasaran jadi. Iya, jadi ada rasa keinginan tahu. Karena apa? Dia ada harapan di situ, kan gitu. Nah itu yang kedua, harus pemain setelah itu mendaftar ya Bu, ya kan? Apabila Anda ingin mendapat keuntungan yang lebih besar atau apa, kan gitu, dia harus mendaftar di situ. Nah kembali kepada si yang calon-calon pemain ini, sehingga kalau dia tertarik di situ, ya kan, dia akan mendaftar, maka dia akan ikutlah di situ, kan gitu. Nah sehingga, itulah timbul nanti permainan dari dia, nanti disampaikan lagi ke temannya, rekannya, kan gitu kan. Nah, atau bisa juga temannya curiga, lu santai aja ngapain, kan gitu kan. Nah, lu kayaknya enak sekali, lu dapat jajan, kan gitu. Nah, disampaikan, nah itu menular akhirnya Bu kepada yang lain. Nah itu, jadi kalau namanya kita terhadap namanya judi online ini, ya kan, mereka akan memberikan semacam program yang indah-indah, visualnya gitu ya. Kalau bahasa lebih gampangnya situ, seperti saya bahasanya, karena kami tiap hari ketemu yang seperti itu, ya kan. Bahkan Polda Jambi, alhamdulillah ya banyak ya mengajukan blokir terhadap situs-situs ini, kan gitu. Sahabat Disdik, masih dengan Bapak Suhartono, AKP Suhartono, dengan ancaman nyata di era digital. Ikuti terus ya. Baik sahabat Disdik, kita masih bersama dengan Bapak AKP Suhartono SH. Dia adalah Kanit Siber Polda Jambi. Pak, ini terkait dari judi online ini, Pak. Ya, kira-kira apa dampak yang paling terlihat bagi pelajar yang terlibat dengan judi online ini, Pak? Baik secara akademik, psikologis dia, ataupun sosial gitu seperti itu. Jadi setiap apa yang mereka lakukan, Bu, ya itu pasti ada dampaknya. Benar. Kan gitu kan. Nah ini yang kita miris, ini ada dampak terhadap generasi muda, kan gitu, generasi pelajar terutama kita kan. Nah di sini dampak yang paling kita rasakan kalau kami di kepolisian itu menangani perkara-perkara kenakalan remaja, ya. Nah kenakalan remaja seperti yang sekarang lagi marak ini, geng motor, kan gitu kan. Kemudian anak-anak ini banyak yang ngelem, yang nyabu, kan begitu. Dapat duit sedikit, uang sedikit, ya dibelikan untuk itu. Nah, tatkala mereka tidak mendapatkan, ya itu caranya tadi, ya kan? Mereka bermain judi, merasa untung, kan gitu. Nah, kadangkala merasa untung untuk 1-2 kali main itu, Bu. Ya, dikumpulkan kawan-kawan.
diajaknya minum, dia merasa bangga, kan gitu Bu. Bisa dibayangkan di situ bagaimana mirisnya. Sudah berapa kejahatan yang mereka buat di situ hanya karena judi online ini, ya kan? Mereka menang. Satu, mereka kumpulkan rekan-rekannya, mereka ajak minum, kan gitu. Sudah mulai 2 masuk, kan gitu. Nah, setelah itu mereka bagaimana dia motor-motoran, ya kan? Grup geng motor, sudahlah mabuk, ikut geng motor, ya kan? Kemudian bagaimana merusak suasana, kan gitu. Ketentraman, kan gitu, ketentraman batin apa dan semuanya, kan gitu. Nah, ini mereka lakukan tidak tanpa menyadari, ya kan, bahwa akibat dari tadi judi online tadi bisa sampai ke sana. Kok bisa begitu Pak kejamnya? Faktanya seperti itu, ya kan? Faktanya seperti itu. Kalau di kepolisian nggak bisa dibohongi, datanya memang ada, kan gitu. Nah, sehingga kalau dilihat akibat dari ini Bu sangat ini sekali, ya kan, makanya di sini kita seluruh stakeholder yang bisa mengawasi, yang harus mengawasi dan yang wajib mengawasi, ya kan, terhadap generasi kita ini, ya kan, sangat miris sekali sebenarnya. Nah, itu dari ini akibat dari itu Bu. Belum lagi dia ngumpulin modal untuk main judi lagi ya Pak, ya, melakukan segala cara. Nah, melakukan segala cara. Nah, itu lagi belum ke sana, kan gitu kan. Nah, kita lihat mereka pas pada saat menang, pas pada saat mereka kalah, uang tidak ada. Nah, itu tadi kembali melakukan kriminal yang lain, kan gitu. Mereka mencuri, bisa meras, bisa merampok, mungkin temannya, curanmor dan sebagainya Bu. Nah, sehingga kalau kita berbicara akibat di sini ya Bu, kedepannya kita kan gitu. Nah, tanpa diimbangi dengan proses pengawasan terhadap anak, ya kan. Nah, kita semua hanya melihat, menonton, terus hanya mengandalkan di sini kepolisian fungsinya yang ini, kan. Tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan itu sendirian, kan gitu. Nah, ini kan terkait dengan kerjasama ini, Pak. Kepolisian kan tidak bisa sendirian ini, Pak. Harus kerjasama. Harus kerjasama. Berkali-kali menyinggung stakeholder, ya, Pak. Bagaimana ini sejauh ini kerjasama kepolisian dengan pihak sekolah atau dengan dinas pendidikan atau dengan masyarakat setempat itu seperti apa tuh? Kalangan remaja terutamanya. Jadi kalau kerjasama tentang masalah penurunan untuk menurunkan angka kejahatan ya, kita pihak kepolisian sudah lama kerjasama di antara dengan dinas pendidikan, ya, kami mengadakan sosialisasi langsung turun, sesuai dengan permintaan. Tatkala di sekolah itu mungkin ya kan dianggap sudah mulai ada gejala, kan gitu kan, pihak sekolah menghubungi kita langsung turun ke sana, ya kan, sosialisasi, mungkin bahkan dengan banner, dengan pamflet apa segala macam kita sampaikan sudah maksimal. Namun kalau tidak ada feedbacknya, kan gitu kan, tidak ada actionnya dari sekolah itu sendiri, ya kan, bahwasanya untuk judi online setidak-tidaknya minimal tidak mengaktifkan handphone selama 8 jam sekolah, kecuali awal dan akhir mungkin, ya kan, kalau akhir mungkin ada orang tuanya mau jemput atau apa, kan gitu kan. Nah, mungkin ada kerjasama seperti itu. Nah, ini dari pihak sekolah Bu, ya kan, bahwa ini sudah kita lakukan, ya kan, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dari pihak dunia pendidikan, ya kan. Bahkan kemarin kami juga sudah melaksanakan dengan mahasiswa, kan gitu. Mahasiswa juga seperti itu. Mereka menginginkan bagaimana sih ternyata judi online ini dari dulu sudah ada, hanya saja namanya saja diperhalus, diperhalus menjadi bentuknya aja beda. Kan zaman dulu juga kayak gitu. Ya seperti itu adanya, bahwa kalau main judi, kalau sudah kalah apa aja itu, dari ayam sampai harta orang tua dicolong, bahkan dijual untuk main judi, ya kan gitu. Nah, sama dengan sekarang, hanya dipoles halus, ya kan, dipermudah, kita terjebak di situ. Dan gampang sekali diakses. Kan gitu. Nah, ini dengan pihak sekolah kami sampaikan. Nah, tatkala melihat anaknya yang bertingkah mungkin berubah dan sebagainya secara psikologis tadi, ya kan, coba dicek benar, kan gitu. Jadi orang tua kerjasamalah dengan gurunya, ya kan, guru kerjasama dengan wali muridnya seperti apa, ya kan, untuk melihat gejala-gejala yang timbul terhadap anak-anak ini, ya kan, yang dimungkinkan bahkan dipastikan dia ikut judi online. Otomatis anak yang ikut judi online ini Pak terjerumus ke dalam judi online ini, otomatis secara psikologis mereka pasti tidak sehat lagi ya Pak ya.
yang jelas secara psikis tidak sehat, ya kan? Bagaimana dia menimba ilmu dengan sehat, pikiran sehat, akal sehat, kan gitu kan? Nah, tatkala dia sudah terjerumus ke sana. Jangan kan berpikir akademis ya Pak ya, sudah fokus ya ke karena akademis gitu pemikirannya itu sudah cenderungnya negatif terus. Betul. Nah, kan gitu. Nah, itu. Jadi sehingga disitulah kita dibutuhkan ya kehadiran orang tua, ya kan, guru, ya kan, bagaimana menyentuh anak-anak kita yang diduga arahnya ke sana. Kan ini gitu. Orang tua nih Pak. Ya. Menurut Bapak nih peran orang tua ini sejauh mana sih Pak untuk mengawasi anak supaya tidak terjerumus judi online ini Pak? Kalau kita lihat ya, seluruh stakeholder berperan, tapi khususnya orang tua. Tapi pendekatan orang tua itu lebih lebih domain seharusnya terhadap anak ini, karena apapun yang dilakukan oleh anak di luar sana, awalnya sumbernya kan dari rumah. Betul. Dia harus tahu, kan gitu. Tatkala anaknya ada perubahan sedikit saja, mungkin kita pendekatan secara agama, kita lihat ibadahnya, kan gitu. Nah, tatkala anak itu mungkin sudah agak cuek dengan orang tua, tentunya orang tua di situ sudah harus berpikir, ini kenapa anak saya ada perubahan secara psikis, kan gitu. Tentang mungkin ya tentang nilainya, kan gitu. Kita bisa lihat nilai-nilainya. Loh, ini kok anak saya menurun nilainya, kan gitu. Kok ibadahnya biasanya sholatnya rajin kok enggak, kan gitu. Nah, kemudian perilaku lain, contohnya tatkala dipanggil orang tua biasanya cepat segera, kan gitu kan. Nah, ini diantaranya Bu, itu sangat mempengaruhi. Fokus ke HP aja misalnya gitu ya. Nah, kemudian orang tua ini harus punya planning terhadap anaknya, ya kan. HP ini memang sekarang bukan barang ini lagi, ya kan. Memang dibutuhkan. Namun tatkala kita tidak bisa mengendalikan, ya kan, tidak bisa membatasi terhadap anak. Kalaupun ada umpamanya PR, kan gitu, dari guru, dari sekolah, kan gitu kan, toh hanya berapa menit dia bisa, kan gitu kan, toh orang tua juga bisa membatasi waktu-waktu dia menggunakan, kan begitu. Nah, sehingga sangat diperlukan sekali ini peran orang tua dalam rangka pengawasan terhadap anaknya tentang menggunakan handphone. Contohnya begini, kalau pas hari libur, ya kan, orang tuanya kerja, anaknya libur, 1 hari dalam kamar ngelihat handphone saja, kan gitu kan, itu kan perlu dipertanyakan, perlu dilihat, perlu ditelisik kembali, ya kan, apa yang dilakukan, nggak ada salahnya, kan nggak ada salahnya orang tua menegur, kan gitu kan, bahkan nggak ada salahnya juga orang tua sita handphonenya, ya kan, kalau mengulangi lagi sita handphonenya, nggak jadi masalah, bisa kita lihat apa yang dia mainkan di situ, kan kita orang tuanya, jadi sangat domain sekali peran orang tua di sini, ya kan. Nah, kemudian yang kedua 8 jam yang kedua ini di sekolah, kan gitu kan. Di sekolah kan begitu juga. Tatkala orang tua menitipkan anaknya untuk diberi pendidikan di sekolah, kan gitu kan. Nah, kembali di situ harus gayung bersambut gurunya di situ, ya kan. Gurunya juga harus berperan, ya kan. Tegas kita di sekolah tidak boleh main handphone. Kecuali ada saat-saat tertentu dikasih waktu 5 menit pertama atau 5 menit terakhir, kan begitu. Nah, setelah itu silakan, gitu. Jadi ini sama-sama berperan di situ, ya kan. Untuk anak itu orang tua dari rumah semenjak dia bangun tidur, kan gitu kan, sampai dia menyerahkan di pendidikan, kemudian dia pulang lagi, kan gitu kan. Nah, itu peran orang tua, gitu. Nah, tadi kemudian nanti setelah kita ada ada semacam stakeholder lagi, polisi ini kerjasama dengan siapa saja, dengan pendidikan, dengan dinas, kan gitu kan. Ada juga kita kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Ya, di mana kami di situ, ya kan, sejak maraknya judi online ini, kami Polda Jambi ini ada istilah kami patroli cyber namanya. Ya, kami patroli cyber dengan menggunakan alat di mana apabila situs-situs yang seperti itu muncul, kami langsung data, kita blokir dan kita ajukan kepada Kementerian Kominfo, ya kan, untuk diajukan pemblokiran terhadap situs, ya kan, di mana situs ini yang sangat domain adalah ini permainan judi, kan gitu. Hanya saja dipoles di situ namanya, kan gitu. Nah, kami untuk tahun ini saja dari awal tahun sampai dengan pertengahan bulan Mei ini ada mengajukan pemblokiran situs terhadap Kemenkominfo itu sebanyak 1.500 lebih
situs judi itu, ya kan, yang diduga selama dari Februari ya, akhir Februari 2025. Oh, Februari ini ya? Iya. Nah itu, jadi situs-situs itulah yang kami ajukan dan direspon dengan baik dari Kementerian Kominfo, langsung kita blokir di situ, ya kan, dan seterusnya, dan mereka itu selalu muncul. Kan gitu. Itu tadi kita sampaikan. Karena penyedia jasa untuk permainan judi online ini situs-situsnya banyak di luar sana, di luar negeri. Ditutup satu, mereka bikin situs itu gampang ya. Itu semacam kalau dibilang itu jamur seperti itulah. Satu ditutup, timbul lagi sekian ininya ya. Nah itu karena tidak susah ya membuat situs itu kan tidak susah gitu. Berarti gitu. dari kitanya ya. Kembali lagi dari kitanya. Tergoda atau tidak. Ya itu kan sama dengan ibaratnya kita melihat Bu, di mana ada kejahatan-kejahatan lain kan gitu kan. Tatkala kita tertarik di situ, ya kan, nah berarti kan kita yang memulainya di situ. Ya mereka kan hanya menyajikan, memberikan informasi dan sebagainya, kan gitu. Tatkala kita tertarik dan ada faktor-faktor lain yang membuat ketertarikan kita mungkin di situ, ya kan. Penting sekali komunikasi berarti orang tua dan anak ya Pak ya. Artinya anak apa yang mau diaksesnya. Faktor komunikasi itu sangat penting. Yaitu yang utama. Mungkin anak nggak tahu nih ini apa ya. Mungkin kalau dia ada komunikasi baik dengan orang tua kan orang tua bisa mempelajari, bisa memberikan masukan kan gitu. Bahkan kita juga terbuka di sana, ya kan. Di cyber, ya kan, ada mungkin mau konsultasi boleh kan gitu. Di kepolisian selalu terbuka, di Bid Humas, Polda ada, kemudian di yang selalu turun ke ini kan kita di Bimas ya, Bimas Polda ya. Bimas itu yang selalu sosialisasi ke sekolah-sekolah itu. Jadi apa saja nih Pak program literasi digital yang telah dilakukan oleh Siber Polda ini terkait dengan penyuluhan lah ya Pak dengan judi online ini. Ada nggak program-programnya kira-kira Pak? Kalau kita program khususnya yang jelas dari pihak kepolisian, khususnya Bapak Kapolda ini sekarang kan gitu, beliau sangat ini sekali dengan bagaimana ini menangkal ya kan gitu kan, menangkal ini beliau. Kami dari program kami sekarang selain kami patroli cyber, kami juga di situ menangkal situs-situs, memblokir. Kami juga sosialisasi, kan gitu. Sosialisasi di Bimas, di Humas, kan gitu kan, Bimas Polda kepada satker-satker yang membutuhkan, ya kan. Nah, kami siap selalu, ya kan. Kami menggunakan banner, mungkin menggunakan pamflet pengumuman dan sebagainya, ya kan. Sudah kita lakukan. Namun tatkala ini tidak disambut baik, ya kan, dengan stakeholder yang ada, ya kan, bahkan mungkin ada oknum, mohon maaf ya kan, kita berbicara oknum di sini, tidak mendukung ini, kan gitu kan, bahkan mungkin merusak mungkin anunya mereka, kan gitu kan di situ. Kepentingannya ada di situ, ya kan, kita berbicara kepentingan nih, ya kan, oknum ya tanda kutip di situ. Jadi salah satunya itulah hambatan kita, kan gitu. Tatkala kita sudah berupaya maksimal, tapi hambatan itu pasti ada masih, kan gitu kan. Nah, itu saya rasa itu gitu Pak. Baik. Sahabat Disdik, kita masih di podcast Sahabat Disdik ya terkait dengan pencegahan dan penanggulangan judi online ini tadi sudah dibahas oleh Bapak Suhartono. Selanjutnya kita akan bahas tentang kenakalan remaja. Tetap di podcast Sahabat Disdik. Baik Sahabat Disdik, kita masih dengan Bapak AKP Suhartono SH. Beliau adalah Kanit Cyber Polda Jambi. Bapak ini judi online yang banyak pelakunya itu adalah pelajar Pak ya. Nah itu tidak lepas juga dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja Pak ya. Nah ini menurut sudut pandang Bapak itu kira-kira kenakalan remaja yang paling banyak atau marak di Jambi ini sekarang kira-kira seperti apa Pak? Untuk kenakalan remaja ini yang ada kaitannya dengan judi online, ya sebenarnya di semua wilayah itu ada, kayak gitu. Tapi khususnya di Provinsi Jambi yang akhir-akhir ini marak kenakalan remaja ini semacam ya mereka itu geng motor, ya Bu, nanti arahnya ke sana ya kan. Terus perbuatan tercela lainnya mungkin pemerasan terhadap teman-temannya sekolah, yang kemudian
tadi terhadap orang tuanya kan gitu. Kemudian ada juga di situ anak-anak ini menggunakan media-media ini untuk melakukan pemerasan kan gitu, dengan kadang sampai arahnya kepada pornografi kan gitu. Nah, tatkala ini mereka dibiarkan atau ketidaktahuan mungkin ya kan, kelepas pengawasan dari orang tua, dunia pendidikan dan sebagainya, dan ini akan marak dan ini akan dibiarkan seterusnya, Bu. Ini kita tidak bisa bayangkan bagaimana, kan gitu kan? Hanya karena di sini awalnya dari tadi merasa pingin dapat uang banyak dari main judi, kan gitu kan? Dan main judi online ini mudah diakses dan sangat dengan pengawasan ini, Bu, namanya kan gitu kan. Kalau kita lihat di Polda ini, kalau pemain-pemain judi online ini ya kan sangat tipisnya sekali pengawasan. Karena mudahnya diakses. Contohnya begini. Ya kan? Kita satu keluarga. Ya kan? Kita tidur bersama kadang. Bapaknya tidur, emaknya tidur. Dia nggak tahu anaknya di kamar sebelah itu tidur atau enggak, kan gitu. Ternyata sedang mengakses judi online, kan saking mudahnya, kan gitu. Kadang bahkan dalam keadaan sedang makan bersama sekalipun, nah gitu kan. Kadang sedang ngerjakan PR sekalipun di situ, kita nggak tahu nih temannya ada main ini, handphone kok aktif sekali, kan gitu kan. Nah itu. Nah karena mudahnya diakses seperti itulah, makanya ini jadi kebablasan, ya kan. Nah makanya pengawasan dari orang tua sangat penting. Kalau dia sudah duduk mungkin 5 menit, 10 menit main handphone, harusnya orang tua ini langsung mantau ya, Pak? Mantau. Lihatin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan gitu kan anak kita, kan gitu. Apa? Iya, kan itu penting. Karena apabila pada saat itu tidak langsung kita action pengawasan terhadap anak, akan terbiasa terhadap anak. Main gini aja nggak diawasi kok, kan gitu, nyantai. Emak saya, bapak saya aja urusan masing-masing, kan gitu. Asik sendiri-sendiri. Sibuk megang HP semua, Pak. Bahkan orang tuanya mendukung. Mendukung bagaimana? Kalau anaknya ini daripada keluyuran kemana-mana, mendingan kasih handphone. Nah, kan gitu. Nah, padahal itu salah satu sudah langkah yang menjerumuskan orang tua. Sehingga dari ini awalnya, ya kan, dari namanya kita kejahatan judi online, kemudian di situ timbul kejahatan-kejahatan lain, kan gitu. Nah, bahkan ada beberapa dari media yang lalu diberitakan, ya kan, ada anak bunuh diri, ya kan gitu. Ada orang tua bahkan yang bunuh diri. Ada anak ternyata ditanya banyak, banyak sekali nih, karena banyak hutangnya dipinjol, kan gitu. Hanya untuk main judi, kan gitu. Ya kita sudah tahu sendiri, namanya pinjol ini bukan lagi menjadi rahasia umum, ya kan. Tatkala ada yang membutuhkan, dengan mudah mereka memberikan. Modal KTP aja. Sudah dapat, kan gitu. Nah, tatkala tidak bisa mengembalikan, itu terakhir. Ya. Dan itu banyak sekali kasus-kasusnya yang kita tangani. Seperti itu. Baik, Pak, ini terkait dengan kenakalan remaja lainnya ya, Pak, ya, seperti tawuran, balap liar tadi sudah Bapak bahas ya, Pak, ya. Terus penyalahgunaan sosial media gitu. Kira-kira apa sih, Pak, faktor pemicu utamanya? Kalau faktor pemicu utama, yang pertama itu sekali pengawasan orang tua, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua bisa faktor ekonomi. Contohnya gitu, balap liar yang sering kita amankan ya di beberapa titik ya di kota Jambi ini, ternyata di situ mereka juga untuk main judi. Ya kan, balap-balapan, taruhan, kan gitu. Kan sama main judi juga itu. Ya kan, hanya judulnya, kemasannya aja berbeda, kan gitu kan. Mereka taruhan, mereka gagah-gagahan di situ, ya kan. Nah, itu diantaranya berarti faktor ekonomi ada. Kemudian di situ, Bu, ya faktor lingkungan itu yang penting sekali, ya kan? Karena apa? Karena anak-anak ini, Bu, tatkala tidak diketati oleh orang tua, contohnya pulang sekolah dia mungkin harus mengaji, umpamanya yang Muslim ya. Nah, kemudian di situ harus ada pendidikan agamanya yang lebih ini, kan gitu. Nah, tatkala itu loss, ya kan, dari orang tua tidak ada yang mengarahkan, yang mengingatkan, itu sudah pasti, Bu. Berarti faktor lingkungan, ya faktor ekonomi, faktor lingkungan, kan gitu kan. Nah, kemudian bisa juga faktor-faktor diantaranya broken di keluarga, Bu. Bisa juga, kan gitu. Itu hanya untuk pengalihan isu. Jadi mereka lari ke sana. Bagaimana
keluarga kalau sudah broken itu ya kan, untuk menghibur diri larilah mereka ke teman-temannya. Seperti apa lingkungan bahkan di situ bukannya ini malah menjerumuskan. Nah itu jadi banyak sekali faktor-faktornya Bu, tapi intinya kita orang tua, kita tenaga pendidik ya kan, semua stakeholder termasuk kita dari kepolisian semua kan gitu, kita kan dari instansi-instansi ya kan, karena bukan barang tidak mungkin juga di dalam instansi itu juga perlu pengawasan kan gitu ya kan, dimana pengawasan itu yang seharusnya kan gitu kan, dia yang memberikan pengawasan keluar, kadang malah mereka yang oknum, kita tanda kutip oknum ya, dan saya menyampaikan gini, kita sudah pernah menangani oknum kan gitu kan, bahkan sering ya kan, nah gitu gitu ya, Pak. Ini terkait perkembangan digital, keterlibatan teknologi ini kira-kira sejauh mana sih Pak memperparah kenakalan remaja ini Pak? Jadi luar biasa ini. Jadi begini Bu, ya kan, kita cerita sedikit ke belakang, ya kan. Tatkala dulu, nggak usah cerita di Indonesia, di Jambi aja, ya kan, belum ada kendaraan yang namanya roda 2, namanya roda 4 kan gitu kan, kita pakai sepeda, kan gitu kan. Tatkala kita butuh dengan namanya kendaraan roda 2, seperti motor umpamanya kan gitu kan, atau mobil kendaraan kan gitu, kita datangkan, kita hadirkan Bu. Satu sisi membantu, kan gitu kan, tapi ada sisi lain kan gitu kan. Contohnya kalau ada kita hadirkan mobil-mobil ternyata digunakan illegal logging umpamanya, saya contohkan begitu kan, kan berarti ini merusak. Kan gitu. Begitu juga dengan teknologi, kan gitu kan. Dulu sebelum adanya teknologi yang mudah diakses, kita kan menggunakan handphone hanya nomor telepon kan gitu kan, SMS kan gitu kan, nah gitu kan, itu sangat membantu sekali. Ternyata ke depan teknologi ini lebih dibutuhkan tatkala kita berkomunikasi langsung melihat orangnya, kan gitu kan. Contohnya di kantor-kantor kalau buat laporan mudah, kita kirim aja per PDF kan gitu kan. Nah semakin ke depan teknologi ini kan semakin dibutuhkan, semakin berkembang juga ya. Nah di situ kita tidak bisa tutup, ibaratnya menampik bahwa teknologi yang berkembang itu Bu, selain itu bermanfaat juga berisiko. Tatkala kita tidak siap untuk menerimanya, kan gitu kan. Nah itulah digunakan bahwa di situ ada akhlak, ada dunia pendidikan yang harus dikedepankan. Karena kita bermedia juga harus menggunakan akhlak, kan gitu kan. Nah di mana bahwasanya yang tadi sangat dibutuhkan ternyata ada sisi lain juga sangat merugikan, kan begitu. Nah sekarang bagaimana kita mengimbangi, ya kan? Bagaimana kita menepis atau mengurangi kalau resiko itu bakal kita akan temukan, ya kan? Kalau bisa diminimalisir resiko itu, kan gitu kan. Nah kembali kepada pengguna. Bentengnya berarti si penggunanya. Nah kan gitu kan. Modalilah dirinya sebaik mungkin. Ah itu tadi dengan pendidikan, dengan akhlak, kan gitu kan. Tatkala kita menggunakan itu tanpa akhlak, tanpa pendidikan, tanpa ilmu, kan gitu kan, semuanya terabas, semua apa yang bisa dibuka semua ini kan gitu. Ujungnya apa? Kalau tidak jadi pelaku, kan gitu, dia jadi korban. Kan gitu kan. Di situ dia pelaku judi online atau dia jadi korban penipuan. Nah gitu kan, yang berkedok judi online ada ya Pak ya. Ya kan gitu. Terkait dengan itu ada tren nggak Pak sekarang? Sekarang lagi tren sekali apa? Ya tren lagi sekarang, yang sekarang ini masuk main judi online melalui situs-situs itu, kan lagi yang tren karena mudah sekali. Ya kan, kita buka aja handphone kita, pasti muncul itu nanti, baik Instagram kan gitu, baik Facebook ya kan, baik WhatsApp ya kan. Tatkala kita buka pasti itu timbul itu, ya kan. Nah, di mana di situ kan kembali kepada kita sang pengguna, kan gitu kan. Apapun ceritanya, ya kan, dari dunia pendidikan menyatakan bahwa ini, ya kan. Dari faktor agama mungkin Pak Ustadz kiainya nyampaikan gini, dari polisi begini, kan gitu. Nah, tapi kepada penggunanya sendiri, bagaimana? Tidak terkendali. Nah, pengguna ini umumnya rata-rata kalau dia anak sekolah, pelajar, kan yang lebih domain orang tuanya yang lebih efisien untuk mengawasi. Nah, kemudian baru kepada pihak pendidikan, kan gitu, yang lebih domain. Nah, jadi jangan nanti setelah
ini sudah carut marut, sudah terlalu ini, nanti polisi yang disalahkan. Kayak gitu. Oh, ini Pak polisinya di mana? Kita keterbatasan, Bu. Iya. Orang tua itu kan face to face. Iya. Kalau di sekolah kan satu kelas satu guru. Iya, gitu betul. Kalau kepolisian itu kan lebih wilayah. Betul, iya lebih luas lagi. Iya. Baik orang tua, bapak ibu, jangan bosan-bosan ya. Iya, jadi. Ya, ini ibadah jangka panjang ya, Pak. Betul. Mendidik anak. Gitu. Iya. Baik sahabat Disdik, tetap di podcast Sahabat Disdik. Baik, Sobat Disdik. Nah, ini terkait dengan kenakalan remaja ini ya, Pak. Ya, Pak, kira-kira Pak bisa Bapak ceritakan pengalaman Bapak sebagai kanit ya, Pak selama ini dalam menangani kasus remaja yang mungkin sejauh mana sih, Pak? Kira-kira Bapak bisa ceritakan pengalaman Bapak seperti apa kira-kira selama ini? Jadi yang namanya judi kita proses ya, Bu ya. Artinya kami dari pihak kepolisian berdasarkan undang-undang, ya kan, kami di sini penegakan hukum, kan gitu. Tapi kalau dalam undang-undang kepolisian kita di situ diperintahkan sesuai dengan undang-undang, di situ melindungi, mengayomi, ya kan, melayani masyarakat. Jadi kita juga pelayan di situ, ya kan. Di samping kita juga penegakan hukum. Itu perintah dari undang-undang kepolisian. Nah di sini karena khusus kita untuk melakukan proses penegakan hukum dalam rangka di sini ya judi online lah ya gitu, boleh dikatakan judi online. Ada beberapa pengalaman yang pernah kita jalani ya kan, tatkala kita memproses judi online, Bu. Sangat miris sekali ya kan. Sudah di situ tatkala satu keluarga ya kan, yang main judi bapaknya, kemudian nular kepada istrinya, kemudian nular lagi kepada anak-anaknya, Bu. Padahal di situ secara ekonomi, ya kan, dia tidak mampu. Nah, tanda kutip lagi ya kita menyebutkan itu bahwa menengah ke bawah lah, kan gitu kan. Tapi barang ini sudah kecanduan, ya kan. Mereka main judi. Tatkala kita proses, tentunya di sini ada penegakan hukum, Bu. Betul. Dilematisnya kan gitu kan. Mau kita tahan sekeluarga, nanti bagaimana nanti anak-anaknya yang kecil kan gitu kan. Anaknya banyak juga ya? Ya kan gitu. Dan tatkala waktu itu judinya itu togel ya kan. Ya itu tadi saya bilang judinya sama aja, cuman kemasannya aja beda kan gitu kan. Waktu itu. Sehingga habis. Ya kan. Dari apapun barang yang di rumahnya jual sampai rumahnya tergadai. Kan gitu main judi. Nah, bagaimana kita menyingkapi seperti ini? Kan gitu. Kita lagi berbicara hati nurani. Kalau kita kacamata kuda, penegakan hukum, Bu, semuanya selesai mudah kan gitu. Tinggal kita proses, ya kan, kita kirim tahap 2 ke jaksa, disidangkan kan gitu. Nah, ini secara humanisnya mungkin. Iya, secara humanisnya kan gitu. Tapi ini faktanya kita sudah pernah melakukan, dan bahkan itu sering yang seperti ini. Kan gitu. Orang tuanya susah. Kemudian yang main judi anaknya masih sekolah, dan itu susah. Kadang untuk maaf ya bahasanya, jangankan untuk biaya sekolah, untuk makan aja sehari-hari kadang susah mereka, kan gitu kan. Tapi karena sudah faktor kecanduan tadi, sudah ya melekat lah mereka di situ, ya kan. Ya mau tidak mau kita secara penegakan hukum kita tetap laksanakan, walaupun dengan faktor-faktor pendekatan lain humanis dan sebagainya kan gitu kita laksanakan. Dan ini cenderung yang namanya main judi ini kadang cenderungnya mereka tidak berubah biasanya. Sulit ya, Pak ya? Sulit kan gitu. Kadang ya mereka berhenti dalam jangka waktu tertentu, balik lagi. Nah itu karena merasa mikir kan gitu kan. Nah makanya itu pendekatan secara keluargaan orang tua terhadap anak, pendekatan secara agama penting sekali. Kan kita tahu ceritanya, Bu. Kalau namanya judi itu dari zaman Nabi Adam sudah ada. Kalau istilah kita orang Jawa itu molimo ya kan. Penyakit masyarakat pekat, Bu, dari dulu. Ya kan, di mana penyakit masyarakat ini, Bu, mudah sekali untuk dibasmi dan mudah sekali timbul. Kan gitu kan? Ya ini kayak jamur, seperti jamur apa namanya itu? Artinya butuh wadah ini ya. Stakeholder terkait ini mungkin bisa menindaklanjuti rehabilitasi, Pak ya. Itulah makanya ya kan, kalau untuk judi ini
ya kan, belum ada ya di Republik ini bahwa untuk menindaklanjuti sampai dengan rehabilitasi, kecuali narkoba ya. Kalau narkoba itu kita diperintahkan oleh undang-undang bahwa kita di situ ada perintah untuk rehabilitasi bisa gitu kan. Tapi kalau untuk judi, karena ini makanya hanya beda trennya saja menjadi online. Kalau judi itu kan dari zaman dulu sudah ada begitu, ya kan gitu. Nah, jadi karena trennya ini mudah dan diakses mudah, ya kan. Nah, sehingga cenderungnya untuk mudah main. Nah, gitu. Nah, kalau kita berbicara pengalaman, judi ini Bu, tidak ada yang di situ menjanjikan kita menjadi kaya atau kan? Nggak ada ceritanya. Menang terus nggak mungkin. Nggak mungkin Bu. Bandar nggak mau rugi ya. Nah, gitu kan. Yang jelas, yang menang itu ya jelas penyedia jasa dan bandar, kan gitu. Penyedia jasa yang punya situsnya. Kan gitu. Gitu ya? Nah, kan gitu. Yang jadi masalah pelaku-pelakunya ini di luar. Dan di luar itu, negara luar itu sebagian judi ini mereka dibolehkan, dilegalkan gitu. Ya kan, nah, beda dengan kita. Kan kita karena sebagian kita adalah di antara negara agamis di sini kan gitu kan. Nah, kita tunduklah dengan agama di sini, jadi tidak mungkin diterapkan. Kan gitu. Nah, sehingga yang dari luar itu memanfaatkan hal seperti ini kan gitu kan. Jadi sebagai lahan yang subur di Indonesia ini, ya kan. Nah, kayaknya kelihatannya enak nih main di sini kan gitu kan. Nah, satu. Yang kedua, yang tanpa kita sadari bahwa kalau kita pun kalah, nggak bisa diproses tuntut kan gitu. Karena yang menang orang yang di luar sana. Kan gitu kan. Tatkala kita menang 1-2 kali yang di dalam ini kan gitu kan, itu hanya kelihatannya saja. Ya kan gitu. Pemancing ya Pak ya? Pemancing, dan itu tidak ada yang abadi sifatnya menang terus dia jadi ini, enggak ada. Kan gitu. Yang jelas di sini kalau pengalaman saya menangani judi macam-macam Bu. Ya kan? Dari zaman dulu Porkas, kemudian SDSB, kemudian togel, ya kan? Apapun bentuknya, sabung ayam, bahkan kita sama-sama melihat di media yang terakhir kita dipertontonkan di Indonesia ini di mana wilayah yang ada main sabung ayam sampai dengan aparat meninggal kan gitu. Kan itu judi sama. Kan gitu. Akibatnya seperti apa? Kita miris sekali. Kan gitu. Dan ini diperparah dengan gampangnya diakses oleh pelajar. Ini ternyata yang judi online ini ternyata lebih parah. Karena mudahnya diakses, gampangnya kita masuk ke situs, kan gitu kan. Nah, sehingga yang seperti ini kadang kita tidak merasa ya kan. Yang di sana kelihatannya wah besar banget, padahal yang ini seperti inilah. Nah, jadi kalau kita semua stakeholder ya, termasuk ini pemeran utama atau pemegang lisensi untuk bagaimana yang online ini ya kan, untuk dikendalikan. Baik Pak, terkait dengan saran nih Pak, saran dan harapan Bapak kira-kira bagaimana sih caranya itu supaya pelajar itu bijak Pak dalam menggunakan internet dan tidak mudah terjerat dengan aktivitas judi online atau kejahatan cyber lainnya, dan juga terhadap orang tua balik lagi nih Pak. Bagaimana ini saran dan harapan Bapak? Ini saran terhadap ini ya. Pertama saran terhadap adik-adik nih, ya kan gitu kan. Karena adik-adik ini apalagi di bawah umur yang masih muda-muda ya kan, jiwanya itu sangat pengen tahu, kan ingin gitu kan, ingin ikut-ikutan. Jadi terhadap adik-adik ya kan, apabila membuka situs ya kan, kalau bisa yang pertama batasi menggunakan handphone itu, ya kan, karena apapun ceritanya handphone itu sebenarnya yang sekarang ini adalah alat yang mendukung, tapi tatkala kita tidak bisa mengendalikan, nah inilah jadi masalah, kan gitu kan. Nah, jadi terhadap adik-adik kendalikan. Ya kan, apabila membuka situs yang sifatnya keinginan tahu kita di situ terbuka, kan gitu, yang sifatnya negatif, segera, ya kan, apakah itu bertanya kepada yang lebih tua, mungkin kakaknya, mungkin orang tuanya, ibunya, bapaknya, mungkin di sekolah kepada guru. Nah itu yang pertama, yang itu kan. Kemudian terhadap orang tua, untuk penggunaan handphone ini bagusnya dibatasi. Ya kan gitu. Dalam artian bukan dibatasi keinginannya untuk ini ya, dibatasi penggunaannya. Kemudian orang tua harus selalu kontrol. Pantau ya Pak ya. Pantau. Nah, gitu kan. Ini terhadap orang tua kan gitu kan, pantau, kontrol. Dan jangan bahwasanya handphone ini untuk seolah-olah orang tua ini bebas. Ya kan, ibaratnya tidak terikat dengan anak. Artinya begini, tatkala anak saya beri handphone, sudah, yang penting dia tidak lari kemana-mana, kan gitu. Nah, coba ini statement yang seperti ini dibalik,
Jangan sampai. Bahwasanya dengan dia dikasih handphone ternyata dia bisa kemana-mana, kan gitu. Walaupun cuma di rumah, ternyata dengan handphone ini dia bisa kemana-mana, kan gitu. Nah itu untuk orang tua, ya kan, dikendalikan. Nah kemudian terhadap tenaga pendidik, ya pengajar, guru di sekolah. Kalau bisa di sekolah itu juga ada kontrolnya. Tatkala sudah masuk jam belajar, ya kan, nggak ada salahnya kita razia, kita kumpulkan, ya kan gitu. Dan kita sekali-sekali razia terhadap anak-anak yang nggak ada salahnya. Atau sama sekali ke sekolah tidak boleh bawa handphone, bisa. Kan ada gitu kan? Ternyata ada beberapa sekolah menerapkan dan berhasil, kan gitu. Kami sosialisasi, kami sampaikan, kan gitu kan. Nah intinya ini di situ ada 3, kan gitu kan. Bahwasanya terhadap yang bersangkutan anak itu sendiri, kan, terhadap orang tua, kan gitu kan. Nah karena kalau kita hitung waktu 24 jam tadi, ya kan, kita kembali lagi ke belakang, karena yang lebih besar juga 8 jam diantaranya adalah di sekolah anak itu, ya kan, ya berarti 16 jamnya di rumah. Kalau dipakai 16 jam bagi 2, yang 8 jamnya untuk tidur, nah 8 jamnya dengan orang tua, kan begitu. Jadi kita lebih ada pengawasan di situ di sekolah, karena ini maraknya di anak-anak pelajar. Nah jadi kami di situ sama-sama kita, ya kan, bahwasanya ada rasa tanggung jawab dari pihak sekolah, pihak orang tua dan terhadap anak itu sendiri. Dan jangan jenuh-jenuh menghimbau siswanya. Gitu, nah itu sudah pasti, ya kan, karena itu tugas kita, kan gitu. Kita menghimbau tiap hari saja, kadang tidak digubris oleh mereka, kan gitu kan. Apalagi kita, ya ibaratnya kita minim namanya menghimbau, kan gitu. Artinya perlu juga aturan ini berarti ya, Pak ya? Aturan kalau baik di sekolah, di rumah gitu ya Pak ya? Silakan, tidak jadi masalah, kan gitu. Tatkala kita di sekolah kita buat aturan, ya kan, terhadap kita perketat terhadap penggunaan handphone karena masih pelajar, kan begitu. Silakan, kan gitu. Nah, mungkin ada solusi lagi yang lain, ya kan. Mungkin ada aturan, mungkin perdanya, kan gitu kan, mungkin ada pergubnya, mungkin ada undang-undangnya lebih ke atas, ada peraturan pemerintah, silahkan monggo, kan gitu kan. Evaluasi juga mungkin kita evaluasi, ya kan gitu. Nah karena itulah tadi, teknologi itu selain dia memang dibutuhkan dan penting, ternyata ada sisi negatifnya. Nah sisi negatif ini kita sudah siap atau belum, kan gitu. Kita sudah kaji atau belum, apa yang akan timbul, kan gitu, dari hal-hal yang seperti ini. Nah itu kira-kira ini. Terima kasih. Baik Pak, ini untuk close statement. Nah kira-kira ada tambahan yang ingin Bapak tambahkan, kira-kira yang ingin disampaikan terutama untuk generasi muda ya sahabat Disdik ya. Generasi muda Jambi ke depan itu kira-kira bagaimana dalam menghadapi tantangan era digital ini? Silakan Pak untuk close statement kita. Oh gitu. Pandai-pandailah kita untuk bermedsos, ya kan. Jaga hatimu dan jarimu, ya kan, berbijaklah dalam bermain medsos, ya kan, karena apa yang dalam hati itu akan muncul di ujung jari, ya, jangan lihat sepilihnya ujung jari karena itu akan berakibat bagi dirimu dan bagi orang lain. Saya rasa itu, ya kan, jadi untuk bermedsos ini dalam arti, ya kan, karena kita akan mengklik di situ, ya, jangan terpancing dengan klik. Tatkala kita terpancing di situ, mulailah masalah baru terbuka, ya kan, bahwasanya hal itu yang seyogyanya mungkin kita tidak inginkan, tapi karena kita sudah mengklik dan kita sudah mengakses namanya, ya kan, nah itulah namanya di media sosial, bahwasanya judi ini di semua lini ada, ya kan, judi online ini di semua lini ada, maka berhati-hatilah. Berbijak-bijaklah, sangat bijak sekali. Kalau saya dulu di dunia pendidikan, pikir-pikir sebelum berpikir, ya kan? Karena apa? Karena kita akan mengeluarkan statement yang itu nyatanya dari pikiran kita, kan gitu. Kalau dulu ada jaga mulutmu, kalau sekarang jaga jarimu. Jaga hati dan jarimu. Kalau sekarang ya? Iya, itu, ya kan, jaga. Karena tatkala kita mengklik, ada semboyan, ada namanya di situ promo dan sebagainya, apa namanya, kan gitu kan. Kita klik, nah kita sudah membuka akses. Kan gitu. Nah, saya rasa itu, ya kan, kepada generasi muda ini khususnya Jambi, ya kan, jangan terpancing oleh hal-hal yang seperti itu, yang remeh, ya kan, yang kelihatan remeh, tapi itu faktanya. Di balik itu, ya kan, ada masalah besar yang menunggu. Kan gitu.
Jangan sampai itu terjadi. Makanya ya intinya ikutilah saran, nasihat orang tua dan gurumu. Yang gitu. Ya kan? Kalau dulu ada semboyannya, patuhilah guru dan orang tuamu. Niscaya kamu akan lurus hidupmu. Ya saya rasa itu. Ya. Sahabat Disdik, ayo kita jaga generasi kita ya, karena masa depan dari negara kita ini tergantung bagaimana kualitas dari generasi kita. Betul. Baik Bapak, terima kasih banyak atas perbincangan kita kali ini. Tetap semangat ya Pak ya. Luar biasa ini Jambi ini lagi sedikit disorot katanya gitu Pak. Jadi bebannya lumayan ini Bapak dan tim dan juga Ibu, teman-teman semua dari Siberpolda Jambi tetap semangat. Dan mudah-mudahan informasi yang telah diberikan, sharing-sharing kita itu dapat bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jambi. Amin. Ya, mudah-mudahan. Iya. Terima kasih Bu, ya kan. Kami juga menyampaikan, mohon maaf mungkin kalau ada kekeliruan penyampaian, ya kan. Nanti boleh sharing-sharing, ya kan. Di cyber, boleh di Polda, di Bimas Polda Jambi maupun di Humas Polda Jambi, yang itu khusus yang menyampaikan link-link seperti ini. Terima kasih Bapak. Baik sahabat Disdik, itulah podcast kita bersama Bapak AKP Suhartono Esa, beliau dari Cyber Polda Jambi. Mudah-mudahan ini akan memberi manfaat ya. Amin. Bapak Ibu dan juga orang tua, jangan jenuh-jenuh untuk menjaga generasi kita. Inilah podcast kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Jangan lupa di share, like, subscribe ya, supaya kami lebih semangat ini dalam memberikan informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Dari tim podcast BTEKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan juga saya Diani Fidarniza, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.